Senang masih bisa menyapa Anda pada siang hari ini. Pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah identifikasi awal stroke prehospital. Stroke atau gangguan peredaran darah otak merupakan penyakit neurologis yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Stroke merupakan kelainan otak yang timbul mendadak yang disebabkan karena terjadinya gangguan peredaran darah otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja tentunya. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan angka kejadiannya, di seluruh dunia, WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2005, stroke menyumbang 5,7 juta kematian di seluruh dunia, atau setara dengan 9,9% dari seluruh kematian yang ada. Tentu ini adalah jumlah yang cukup besar. Sedangkan di Amerika, stroke masih merupakan masalah medis dan menjadi masalah kesakitan dan kematian nomor 3. Di Eropa, stroke menempati nomor 2 masalah kesakitan dan kematian. Sedangkan di Indonesia, sebanyak 10,9 per 1000 penduduk di Indonesia mengalami stroke per tahun 2018. Angka ini menurun dari 5 tahun sebelumnya, yaitu 12,10 per 1000 penduduk, dan meningkat dibandingkan tahun 2007, yakni 8,3 per 1000 penduduk. Berdasarkan klasifikasi, stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke hemoragik non-hemoragik. Mari kita lihat apa itu stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Stroke hemoragik adalah disfungsi neurologi vokal yang akut dan disebabkan oleh peredarahan primer substansi otak yang terjadi secara spontan, bukan oleh karena trauma kapitis, tapi disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Sedangkan stroke non-hemoragik adalah jenis stroke yang terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah oleh trombus atau embolus. Stroke ini dengan stroke iskemik. Jadi perbedaan dari kedua stroke ini adalah pada stroke hemoragik pembuluh darah pecah, sedangkan pada stroke non-hemoragik pembuluh darah tersumbat, sehingga aliran darah ke jaringan otak tidak dapat dilanjutkan dan membuat jaringan otak yang tidak teraliri darah mengalami kematian. Pencegahan pada stroke. Tentu pencegahan pada stroke bisa dilakukan. Yang pertama dengan menjaga pola makan, sehingga karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko menimbulkan hipertensi yang dapat memicu terjadinya stroke. Yang kedua adalah olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. Berhenti merokok. Merokok berisiko 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok terkena stroke, karena rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah untuk menggumpal. Yang selanjutnya adalah hindari konsumsi minuman beralkohol. Minuman keras mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, seorang dapat rentan terhadap penyakit pemicu stroke seperti diabetes dan hipertensi. Selanjutnya adalah hindari penggunaan nafsa, karena menurut beberapa penelitian, beberapa jenis nafsa dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Di hari stroke sedunia, Kementerian Kesehatan RI membuat slogan mengenai tanda dan gejala stroke. Adapun slogannya itu adalah S segera ke RS, di mana S adalah senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum tiba-tiba. Sedangkan untuk G, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Ra, bicara pelo, tidak tiba-tiba, tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata, bicara kadang tidak nyambung. Kepas atau bal, atau kesemutan separuh tubuh.
Rabun pandangan satu mata kabur. Terjadi tiba-tiba. S. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi, tremor, gemetar, atau sempoyongan. Dan adapun gejala tambahan yang biasa terjadi adalah pingsan. Jadi ketika kita berada di lingkungan, menemukan keluarga kita atau orang lain merasakan gejala seperti itu atau kita melihat gejala seperti itu, maka segera meminta pertolongan dan bawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stroke, don't be the one.